Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 2001001010254 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran. Inilah presentasi saya. Prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu meta yang berarti melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara atau cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Metode pembelajaran ialah sebuah cara yang dipakai oleh seorang pendidik dalam mengadakan hubungan dengan seorang siswa pada saat berlangsungnya proses pengajaran. Menurut pendapat Hamzah dan Nurdin dalam bukunya yang berjudul Belajar dengan Pendekatan Pailkem, mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rumusan masalah. Bagaimanakah dasar metode pembelajaran Al-Quran? Bagaimanakah metode mengajar Al-Quran dan bahasa Qur'ani? Bagaimanakah pengembangan pembelajaran Al-Quran? Tujuan masalah. Mengetahui metode pembelajaran Al-Quran, mengetahui metode mengajar Al-Quran dan bahasa Qur'ani, mengetahui pengembangan pembelajaran Al-Quran. Bab 2. Pembahasan. Prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran. 1. Motivasi. 2. Perhatian. 3. Peragaan. 4. Apersepsi. 5. Individualitas. 6. Konsentrasi. 7. Kolerasi. 8. Sosialisasi. Dan 9. Penilaian. Dasar-dasar metode pendidikan. 1. Dasar agama. Agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran. Al-Quran dan hadits tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan metode pendidikan. Dalam kedudukannya sebagai dasar ajaran Islam, maka dengan sendirinya metode pendidikan harus merujuk pada kedua sumber tersebut, sehingga segala penggunaan dan pelaksanaan metode pendidikan tidak menyimpang dari kedua sumber pendidikan tersebut. 2. Dasar biologis. Dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia peserta didik, sehingga semakin lama perkembangan biologi seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Dapat dikatakan bahwa perkembangan jasmani dan kondisi jasmani itu sendiri memegang peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. 3. Dasar psikologis. Metode pendidikan baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik. Sebab perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap internalisasi nilai dan internalisasi ilmu. 4. Dasar sosiologis. Interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antara pendidik dan peserta didik merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif pada keduanya. Interaksi pendidikan yang terjadi dalam masyarakat juga justru memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Metode mengajar Al-Quran dan bahasa Qur'ani. 1. Metode ceramah. 2. Metode dialog atau hiwar. 3. Metode diskusi. 4. Metode keteladanan. 5. Metode kisah. 6. Metode nasihat. 7. Metode tanya jawab. Dan 8. Metode pemberian janji dan ancaman.
targhib dan tarhib. Pengembangan pembelajaran Al-Quran. Keberhasilan menanamkan nilai-nilai rohaniyah atau keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri peserta didik terkait dengan satu faktor dari sistem pendidikan, yaitu metode pendidikan yang dipergunakan pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Sebab dengan metode yang tepat, materi pelajaran akan dengan mudah dikuasai peserta didik. Dalam pendidikan Islam, perlu dipergunakan metode pendidikan yang dapat melakukan pendekatan menyeluruh terhadap manusia, meliputi dimensi jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah, walaupun tidak ada satu jenis metode pendidikan yang paling sesuai mencapai tujuan dengan semua keadaan. Sekian, terima kasih.